سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir dan mudah-mudahan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menceritakan sebuah kisah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu kisah keteladanan Luqmanul Hakim. Kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Setelah kalian menonton video berikut ini, Ibu harap kalian memahami kisah keteladanan Luqman yang terdapat dalam Al-Quran. Juga kalian mampu mengetahui dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video berikut ini. Kisah Luqman dan anaknya yang terangkum indah dalam Al-Quran. Siapa umat Islam yang tak tahu seorang pria bernama Luqman? Pastinya semua umat Islam tahu. Ya, Luqman adalah seorang pria yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Tepatnya pada surat ke-31 surat Luqman. Dalam surat tersebut, pada ayat 12-19 terdapat beberapa nasihat Luqman kepada anaknya. Banyak ulama yang meriwayatkan tentang dirinya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dia seorang nabi, namun bukan seorang rasul, sehingga memanggilnya dengan Luqman alaihissalam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang penggembala biasa, yang Allah karuniakan kepadanya akhlak dan kebaikan hati, sehingga namanya harum dalam Al-Quran. Pendapat yang paling banyak diterima adalah pendapat yang kedua, bahwa Luqman bukan seorang rasul ataupun nabi, namun manusia biasa yang memiliki hati dan akhlak yang baik. Suatu hari, Luqman beserta anak lelakinya dengan perjalanan menuju ke kota. Luqman menaiki keledainya, sedangkan si anak berjalan di sebelahnya. Orang-orang memperbincangkannya, bagaimana bisa seorang ayah tega naik keledai sementara anaknya dibiarkan berjalan. Lalu setelah mendengarnya, Luqman turun dan menaikkan anaknya kepada keledai sedangkan dia berjalan di sebelahnya. Orang-orang yang melihat kembali memperbincangkan mereka, bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan sedangkan dia naik keledainya. Lalu mereka mendengarnya. Luqman ikut naik ke atas keledai bersama anaknya. Namun lagi-lagi orang-orang memperbincangkan mereka. Orang-orang berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus. Kasihan sekali keledainya. Luqman yang mendengar perbincangan tersebut, lalu mengajak anaknya turun dan mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun lagi-lagi, kembali orang-orang tersebut memperbincangkan mereka. Bagaimana ada 2 ayah dan anak yang bodoh yang berjalan kaki begitu saja sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Luqman kemudian diam saja sampai di kota. Sesampainya di kota, Luqman mendudukkan anak lelakinya dan memberinya nasihat bahwasanya apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita tidak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Selanjutnya inilah beberapa nasihat yang luar biasa Luqman kepada anaknya yang Allah rangkum dalam surat Luqman ayat 12-19.
Yang pertama, jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, berbuatlah baik pada orang tua. Yang ketiga, Allah Maha melihat. Yang keempat, dirikanlah sholat dan menyeru pada kebaikan. Dan yang kelima, janganlah sombong. Demikian kisah ini, semoga bermanfaat.